Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Guru yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Pernahkah sahabat merasa berada di titik terendah hidup karena terlilit hutang yang tak kunjung lunas? Sudah berjuang, banting tulang siang dan malam, tapi seakan selalu ada saja kebutuhan yang datang bertubi-tubi. Sahabat, jika saat ini engkau sedang terhimpit masalah hutang, ketahuilah satu hal penting, engkau tidak sendiri. Ada banyak orang mengalami hal serupa. Tapi yang membedakan adalah, bagaimana kita menyikapinya, dan kepada siapa kita bergantung. Hari ini, Cahaya Guru ingin membagikan satu amalan sederhana namun sangat luar biasa manfaatnya, yakni sholawat pelunas hutang. Bukan sekadar ucapan, melainkan energi spiritual yang membuka pintu pertolongan Allah dengan cara yang tak terduga. Mari kita awali dengan syukur. Kita masih diberi nafas. Itu artinya Allah masih memberi kita kesempatan. Maka ucapkan dari dalam hati, Alhamdulillahirobbil alamin. Dan jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad, manusia paling mulia yang menjadi wasilah turunnya rahmat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini, hidup kita penuh ketenangan, diberkahi rezeki, dan dilunasi semua beban hutang yang mengikat. Bagian 1, ini bukan jalan kilat, tapi jalan terbaik. Sahabat, mari kita luruskan niat. Amalan ini bukan sulap, bukan jurus instan. Ini adalah bentuk ikhtiar spiritual yang membutuhkan sabar, yakin, dan istiqamah. Banyak orang ingin hasil cepat, namun lupa bahwa segala sesuatu butuh proses. Bahkan doa pun, Allah sendiri yang tentukan waktu terkabulnya. Ingat firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Quran Surat Ghafir 60. Tapi, tidak pernah disebutkan kapan Allah akan kabulkan. Karena Allah lebih tahu waktu terbaik untuk memberi. Bagian 2, sholawat sederhana. Manfaat luar biasa, Sajaratun Nukut. Sahabat pernah dengar nama sholawat Sajaratun Nukut? Ini adalah salah satu amalan yang dikenalkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi, seorang ulama besar dari Bogor. Bacaan sholawat ini sangat ringan, bahkan anak kecil pun bisa menghafalnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sesederhana itu. Tapi jangan remehkan kesederhanaannya. Di balik kalimat pendek ini, tersimpan kekuatan besar yang mampu mengguncang langit dan menggetarkan hati para malaikat. Namun, kuncinya bukan di jumlah semata, tapi pada hati yang khusyuk dan penuh keyakinan. Bagian 3, tata cara mengamalkannya. Sekarang, bagaimana cara mengamalkannya? Ini langkah-langkahnya. Setelah salat Isya, baca sholawat ini sebanyak 400 kali. Tidak harus sekaligus. Bisa dicicil hingga sebelum subuh. Gunakan tasbih biasa, atau digital. Setelah sholat fardu, setelah subuh, zuhur, asyar, dan maghrib, bacalah minimal 100 kali. Jika bisa ditambah, silakan. Semakin banyak semakin baik. Target harian. Total bacaan sholawat sehari usahakan mencapai 1000 kali. Bisa dibagi sesuai waktu, agar tidak terasa berat. Jadikan ini bagian dari rutinitas. Bukan beban, tapi bagian dari perjalanan rohani menuju pelunasan hutang dan pembukaan pintu rezeki. Bagian 4, jangan gantungkan harapan pada makhluk. Sebelum memulai bacaan, bersihkan hati. Lepaskan ketergantungan pada manusia.
Jangan bergantung pada bantuan atasan, kerabat, atau pinjaman. Letakkan harapan hanya kepada satu, Allah, Rob semesta alam. Inilah inti dari tauhid. Jika tauhid kita kuat, maka amalan sekecil apapun akan menjadi sangat bernilai. Bagian 5, amalan kecil tapi konsisten. Sahabat, mungkin hasilnya tidak langsung terasa dalam sehari 2 hari. Tapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap amal yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Kuncinya adalah istiqomah. Nabi Muhammad bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Jangan berhenti hanya karena merasa belum ada perubahan. Bisa jadi, saat kita merasa tidak terjadi apa-apa, justru saat itulah Allah sedang menyiapkan kejutan besar. Bagian 6, nikmati prosesnya, seperti petani menanam benih. Coba renungkan, petani tidak panen sehari setelah menanam. Ia harus menyiram, memberi pupuk, menunggu matahari dan hujan bekerja. Begitu juga dengan amalan ini. Mungkin saat ini belum terasa manfaatnya. Tapi percayalah, benih yang sahabat tanam hari ini, akan tumbuh dan membuahkan hasil di waktu yang paling tepat. Ada kisah sederhana, pernah lihat pengamen jalanan. Jika datang dengan pakaian lusuh dan menyanyi asal-asalan, kita beri uang supaya cepat pergi. Tapi jika datang dengan rapi, sopan, suara enak, kita justru ingin dengar lebih lama, bahkan rela memberi lebih banyak. Bayangkan, kalau manusia bisa tergerak karena tampilan dan usaha kecil, bagaimana dengan Allah yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Tahu isi hati hambanya. Bagian 7, percayalah, sholawat bukan sekadar kalimat. Motivator luar negeri bisa sukses hanya dengan afirmasi seperti, I am successful, I am wealthy, lalu yakin dan berhasil. Lalu kenapa kita yang punya sholawat, punya Allah, malah ragu? Sholawat bukan mantra kosong. Ia adalah cinta kepada Rasulullah. Dan cinta ini akan memanggil cinta dari langit, yakni pertolongan Allah dalam bentuk yang tidak kita duga-duga. Sahabat Cahaya Guru, sekarang waktunya bertindak. Jangan hanya menonton dan berlalu. Jadikan video ini sebagai pengingat untuk berubah. Mulai hari ini, amalkan sholawat setiap hari. Percayakan semua kepada Allah. Jangan mengeluh, tetaplah berharap. Istiqamah, dan nikmati prosesnya. Mari kita baca bersama-sama dengan penuh harap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah mudahkan semua urusanmu, lunaskan seluruh hutangmu, dan limpahkan rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarluaskan. Klik like, tuliskan harapanmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video penuh cahaya dari Cahaya Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.